untuk menganalisa kation, anion di dalam satu spesimen, ya. Nah, kalau analisa gravimetri berarti kation itu ya dibuat menjadi senyawa lain yang kemudian bisa diendapkan, ya. Setelah kita endapkan, kemudian bisa disaring. Nah, hasilnya itu bisa dipanaskan atau dipijakan. Kalau dipanaskan kita bisa menggunakan oven, ya. Oven ini bisa suhunya misalnya ini bisa 150 derajat Celcius, ya. Nah, biasanya dipanaskan pada suhu 105 sampai 120 derajat Celcius. Sampai apa? Jadi sampai uap airnya hilang. Jadi kalau setelah uap airnya hilang, nah baru kita dinginkan di sini, ya, atau di deksikator. Jadi setelah suhu kamar baru nanti ditimbang di neraca analitik. Nah, setelah itu baru dipanaskan lagi, ya. Nah, kemudian didiamkan lagi di sini ditimbang. Jadi kalau sudah konstan selesai, ya. Tapi kalau tidak bisa dipanaskan dengan suhu ini dan senyawa itu masih tidak stabil, ya, maka bisa dipijakan pakai ini pakai mukul furnace, ya. Akan kita lihat di sini. Nah, ini adalah mukul furnace, ya, atau tanur listrik, ini, ya. Ini suhunya bisa 1200 derajat Celcius, ya, 1200 derajat Celcius. Bisa kita timer. Nah, ini senyawa-senyawanya diubah menjadi bentuk oksidanya, ya. Jadi kalau magnesium maka diubah menjadi magnesium oksida. Kalau Al jadi Al2O3, gitu, ya. Nah, kalau senyawa oksida itu kan lebih stabil, ya. Nah, kalau sudah ini nanti bisa bisa didinginkan, ya. Nah, tetap disimpan di eksikator itu. Baru kita timbang, ya, di eksikator itu. Baru kita timbang di neraca analitik. Neraca analitik ini mempunyai ketelitian hingga 0,1 miligram terdekat, ya. Jadi kalau neraca analitik kan bisa 4 angka di belakang koma, ya. Kalau 0,0001 berarti ini kan angka 1 pada koma keempat ini bisa terbaca, ya. Bisa kalau neraca kasar. Nah, ini memang saja ini penempat ini pada saat timbang memang tidak boleh ada angin, ya. Masuk ini juga tidak boleh bergetar, ya. Boleh apa? Tidak boleh bergetar ini, ya. Maka ini kan harus kuat gitu, dan mestinya juga tidak di bawahnya AC ini, ya. Karena AC ini kan kalau kita coba AC ini mesti tidak bisa stabil, ya. Lalu yang ada di sini itu ada lemari asam, ya. Lemari asam. Apa ini? Nah, ini lemari asam. Jadi kalau kita melakukan analisis itu kan memang butuh reagen, ya kan? Ada reagen, ada alat, ya. Kemudian ada metode, lalu ada orang yang melakukan analisis. Nah, reagen, kalau kita mau mereaksikan satu reagen satu dengan yang lain, maka harus direaksikannya di ruang asam, ya. Nah, ruang asam ini tentu udara yang ada di sini itu harus dihisap dan keluar dari ruangan ini. Ya. Hanya saja ini memang kurang bagus, gitu, ya. Nah, ini sebenarnya uapnya masih bisa masuk ke sini. Jadi kita bisa buat beberapa reagensia dari bahan yang berupa kristal. Kalau kristalnya ada di sana. Alat sentrifuge ini, ya, sentrifuge ini dipakai untuk memisahkan berdasarkan gravitasi, ya. Jadi kita putar dengan kecepatan tertentu, maka nanti senyawa-senyawanya ini bisa terpisah, ya. Jadi kalau darah, misalnya antara sel-sel darah dengan cairannya itu bisa kita sentrifuge di sini. Atau kalau misalnya air minum itu, ya, air minum, lalu ada kation-kationnya. Nah, nanti kationnya setelah ditambah reaksi tertentu, maka reaksi ini terbentuk endapan. Nah, itu bisa kita
pisahkan di sini ya. Endapannya ini. Atau kalau urin misalnya ya, nanti sedimennya kemudian ada sel-selnya kan ya, ada mungkin batuan dan sebagainya, itu bisa disentrifuge, nanti ada sedimennya bisa kita lihat di mikroskop ya.